Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, khususnya Ibu Agni selaku investor. Sebelumnya adanya kami di sini guna ingin mempresentasikan kinerja kami di Work Plan Hutan Gumitir. Sebelum kami mempresentasikan kinerja kami, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan dari kelompok 5, yaitu saya sendiri Maidina Ajeng Wulandari, Muhammad Rizaldi, Violeta Laura, Vivi Ari, Muhammad Bintang Atal, dan Widi Salisa. Dan saya akan membeberkan beberapa informasi mengenai hutan Gumitir. Nah, hutan Gumitir ini, Pak, Bu, terletak di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Jember. Dan hutan ini atau gunung ini sering disebut dengan Gunung Merawan. Namun, di sekitar Gunung Gumitir ini atau hutan Gumitir ini terdapat rest area yang banyak sekali wisatawan berkunjung ke sana karena keindahan dan keelokan alamnya juga dan fasilitas-fasilitas yang cukup lengkap. Nah, di balik keindahan dari rest area ini terdapat banyak sekali fasilitas-fasilitas yang bisa kami berikan saran untuk lebih dikembangkan dan inovasi. Apa saja saran-sarannya? Nah, untuk background dari hutan Gumitir sendiri, kegiatan kita di wisata ini itu berwawasan lingkungan dan konservasi, di mana kealamian suatu tempat itu dijadikan sebagai objek wisata. Dan tujuannya itu supaya warga lokal dan wisatawan menjadi lebih paham mengenai pentingnya kebudayaan lokal dan juga lingkungan alam yang di sekitar. Di hutan Gumitir ini juga mendukung pelestarian lingkungan baik alam maupun budaya dengan melibatkan masyarakat setempat. Kemudian untuk stakeholder atau kelembagaan yang terlibat pada wisata hutan Gumitir ini ada pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan daerah, sektor swasta, komunitas lokal, dan juga ada non-government organization. Jadi wisata kami ini mempunyai kelembagaan Bu. Untuk informasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan kelompok 5. Di hutan Gumitir sendiri juga terdapat beberapa destinasi wisata atau tempat wisata lainnya yang terdekat dengan hutan Gumitir, seperti Pantai Rejek Besi, Pemandian Pontang, kemudian Pemandian Kebun Agung, Waterbom Niagara, wisata agro Kebun Mumbul, dan juga alun-alun Kota Jember. Nah, yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang selanjutnya ini akan dijelaskan mengenai inovasi apa saja sih dari kita kelompok 5 untuk hutan Gumitir ini dalam keberlanjutan ke depannya. Untuk membangun hutan Gumitir menjadi tempat wisata baru favorit para pengunjung, maka dari itu kita mempunyai 4 goals atau 4 daya tarik baru yang akan kita buat di hutan Gumitir. Yang pertama ada area kabin gisum atau rumah kayu. Yang kedua ada tempat area untuk berkuda. Yang ketiga ada area untuk panahan. Dan yang keempat ada edukasi untuk penanaman pohon jati. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, kami akan menjelaskan beberapa inovasi yang akan dikembangkan oleh kami. Yang pertama, area cabin gisem atau biasa disebut cabin segitiga. Kami akan membangun cabin gisem ini sekitar 20 dengan kapasitas 2-5 orang per cabin. Untuk penyewaannya hanya 300.000 per malamnya dan sudah termasuk fasilitas-fasilitas di dalam cabin tersebut. Lalu apa saja fasilitas-fasilitasnya? Yang pertama, ruang TV dan juga ada wifi-nya. Yang kedua, ruang dapur. Yang ketiga, 1 ruang kamar mandi. Yang keempat, 2 ruang kamar tidur. Lalu untuk denah atau sketsa cabin gisem ini itu berlantai 2. Untuk lantai pertama, ruang tamu, lalu disambung oleh ruang dapur. Di samping ruang dapur itu ada 1 ruang kamar mandi. Untuk lantai kedua, 2 kamar ruang tidur. Nah, untuk selanjutnya ada tempat berkuda di mana kita menyediakan fasilitas ini guna agar wisatawan bisa menikmati keindahan hutan Gumitir dengan menaiki kuda. Jadi mempunyai vibe lain yang semakin menyenangkan. Namun kita juga akan memperhatikan dari wilayah mana kita akan mengelilingi di wisata tersebut.
kita menggunakan kuda juga kuda yang sehat, kita juga merawat dan kita memberikan tiket untuk orang dewasa seharga 200.000 dan anak kecil 100.000 itu. Area panahan, kami membuat area khusus panahan sekitar 10 orang dengan jarak 15 meter dan panahan khusus anak kecil 5-10 meter. Untuk peralatan panahan yang disediakan seperti busur, anak panah, wadah panah, pelindung lengan dan tangan, kemudian terkait panah. Untuk harga panahan sendiri Rp5.000 bebas waktu. Berikutnya edukasi budidaya pohon jati. Di tempat Gunung Gumitir itu rawan tanah longsor. Untuk solusi agar tidak terjadinya tanah longsor adalah menanamkan pohon jati. Oleh karena itu, kami mengedukasikan para wisatawan untuk menanam pohon jati. Pohon jati akan dicantumkan papan nama wisatawan dan juga para wisatawan akan diinstruksikan langsung oleh masyarakat lokal sekitar. Hutan Gumitir adalah hutan yang terletak di gunung perbatasan Jember Banyuwangi. Kegiatan di hutan Gumitir adalah kegiatan bernuansa alam di mana nilai kealamian suatu tempat dijadikan objek wisata. Karena bernuansa alam, maka ada beberapa planning yang dapat dijadikan objek wisata, yaitu area cabin house, tempat berkuda, area panahan, dan juga edukasi tentang pohon jati. Dengan konsep perencanaan pembangunan: 1. Biaya persiapan, biaya infrastruktur, dan operasional manajemen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang lebihnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.